Ya, sudah di segmen terakhir. Mungkin waktu juga sangat singkat untuk closing statement. Silahkan dari Pak Sitorus dulu. Terima kasih. Sebenarnya ini harus diprogramkan segera mungkin supaya dikembalikan fungsi gitu loh. Artinya gini, kan ada jalan ini kan ada jenisnya, ada jalan utama, ada jalan cabang, ada ranting kan gitu kan. Jadi sebenarnya untuk permasalahan ini juga diarahkan ke sana sebenarnya ini. Jadi jenis apa kendaraan sekarang, bus kecil ini harus bisa jadi feeder nih, jangan ke jalan utama lagi. Nah ini yang dipikirkan untuk segera sebenarnya. Jadi kita kalau tetap kita bertahan seperti ini, ya nggak bisa, pengemudi juga nggak bakal mau mengalah kalau memang. Tidak akan ada solusi nih ya. Nggak ada, susah lah mencari solusi kalau seperti ini. Jadi harus segera sebenarnya. Yaitu tadi saya bilang, ini ada 800 unit loh ini. Angkutan ini yang sekarang ini dari 5 trayek ini. Nah ini untuk membedahi ini nggak gampang sebenarnya. Kita membedahi 2 trayek aja untuk Oke Trip ini luar biasa ininya kan. Apalagi yang segini. Jadi benar-benar harus jeli kita memikirkan yang sesuai dengan pengemudi ini. Jangan lagi kita coba-coba tapi mereka jadi lapar gitu. Harus saling menguntungkan lah, jangan dirugikan mereka. Baik. Itu aja barangkali. Pak Darman Ikhtias. Ya, pertama saya kira karena di pasal 128 Undang-Undang LLAJ itu kewenangan memberikan izin penggunaan jalan untuk fungsi non jalan itu ada pada kepolisian, sementara kepolisian meminta supaya jalan itu dikembalikan ke fungsi awal. Ya memang jalan yang pertama, yang solusi pertama adalah mengembalikan fungsi jalan itu dulu. Boleh saja. Tapi PKL mau dikemanain kan? Nah itu soal lain. Tetapi kalau nggak segera dilakukan, itu nanti Pak Gubernur itu terkena pidana sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang nomor 38 2004 tadi soal undang-undang jalan. Itu kalau tidak segera. Boleh saja mau memanfaatkan fungsi jalan untuk non jalan, untuk keberlanjutan, tapi persyaratan tadi itu harus terpenuhi. Satu, tersedia jalan alternatif, kedua dibuatkan rambu sebelumnya, ketiga mendapat izin dari kepolisian. Nah ini kalau mau tetap dilakukan, ya ini proses ini harus dilakukan. Tetapi kalau ini prosesnya enggak, karena polisi sudah minta itu dikembalikan, saya kira yang paling aman untuk Pak Gubernur adalah mengembalikan itu dulu. Nah, lalu setelah itu barulah kemudian dicarikan alternatifnya. PKL-nya ini mau dikemanain? Di situ kan ada tanah kosong tuh. Nah, barangkali disewakan di situ. Gitu. Itu mungkin jalan alternatif. Lalu kita dorong pembangunan jembatan JPO dari stasiun ke Blok G. Sebetulnya itu kan dulu sudah dimulai. Dan yang saya dengar kan Blok G itu banyak yang kosong. Nah, lebih baik pedagangnya dikembalikan ke sana, tetapi dalam satu lantai itu harus beda-beda yang dijual. Kalau beda lantai itu beda lantai harus beda yang dijual. Supaya apa? Supaya orang yang berkepentingan katakanlah mencari sarung, oh ini harus ke lantai mana, gitu loh. Begitu ya. Kalau semua di satu lantai terdapat berbagai macam benda yang dijual, tentu yang paling atas nggak akan laku, gitu. Jadi itu penataan yang paling real dalam waktu dekat bisa dilakukan. Masih ada waktu satu saya silakan. Ya, memang persoalan Tanah Abang ini harus diselesaikan secara komprehensif. Ya, kalau kita lihat ini kan stasiun kereta api Tanah Abang ini dibangun 1899. Pasar Tanah Abang itu 1830-an. Nah, tentunya ini kan memang harus direvitalisasi, nggak bisa udah nggak menutupi gitu loh. Dan memang harus ditingkatkan ke arah modernisasi gitu. Jadi dan modernisasi itu harus ada integrasi tadi, harus bagaimana mengatur rekayasa juga daripada arus yang ada di situ sehingga semuanya bisa komprehensif. Kenapa PKL mau tetap berada di jalanan, karena dia berharap di situ yang kelewatan arus secara konsumen gitu, makanya gitu ya. Tentunya ini harus difikirkan secara matang. Baik, silakan satu menit
Ya, Singkat, Pak. ya, yang pertama ya jangan ragu-ragu untuk melanjutkan apa yang sudah digagas oleh pendahulu-pendahulunya, pemimpin sebelum. Jadi yang terjadi adalah penyempurnaan. Baik. Yang kedua, DKI Jakarta dan semua daerah juga harus sinkron dengan pemerintah pusat. Maka mari kita menghormati apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kita hormati apa yang menjadi kewenangan daerah, kita optimalkan. Oke, baik. Pak Matas, terima kasih. Pak Sitorus, terima kasih. Pak Darmaning Tias dan Pak Angga Wira, terima kasih. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Saya Lulu Pemiati undur diri. Sampai jumpa.